Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya, seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK, karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren, dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu. Mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tata lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ada sosok yang tak asing hadir di tengah riuhnya sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 4 September 2024. Pegi Setiawan sendiri sebelumnya sempat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.
Peggy kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan dan statusnya sebagai tersangka dibatalkan pengadilan. Peggy mengaku kedatangannya untuk memberikan dukungan moral, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas. Ia berharap PK yang diajukan oleh para terpidana dapat dikabulkan. Kami datang untuk mendoakan dan mendukung mereka. Harapan kami, semoga mereka segera bebas dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Saya pribadi hanya orang biasa yang tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan, ujar Peggy. Meskipun hadir dalam sidang tersebut, Peggy menegaskan bahwa dirinya belum menerima permintaan untuk menjadi saksi dalam proses PK para terpidana. Hingga saat ini, saya belum diminta menjadi saksi. Saya hanya memberikan dukungan dan doa, ucapnya. Peggy juga menyatakan keyakinannya bahwa keenam terpidana tersebut tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebagaimana ia juga pernah dituduh dan dinyatakan tidak bersalah. Saya yakin mereka bukan pelakunya. Saya sendiri pernah dituduh dan terbukti tidak bersalah, ujar dia. Peggy Setiawan sebelumnya sempat ditangkap oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, hakim memutuskan membatalkan status tersangka Peggy pada Senin, 8 Juli 2024. Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan sukses membuat hakim sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina berubah pikiran. Oto melemparkan 5 argumen ke hakim dan membuat hakim merubah jalannya sidang yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Sidang PK perdana 6 terpidana kasus Vina tersebut digelar pada Rabu, 4 September 2024, siang. 6 terpidana tersebut adalah Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani dan Hadi Saputra. Oto bersama tim dari Peradi menjadi kuasa hukum dari para terpidana. Menurut Oto, sidang para terpidana pada 2016 hingga 2017 digelar terbuka, hal itu juga tertera pada amar putusan, sehingga tidak ada alasan untuk sidang PK-nya tertutup. Tidak ada pernyataan dari majelis hakim bahwa sidang waktu itu dilakukan tertutup, sehingga kami berasumsi sidang waktu itu tidak tertutup, kata Oto di persidangan. Oto juga menyampaikan, PK yang diajukannya tidak ada terkait dengan kronologi seperti pada putusan yang menjerat para terpidana, termasuk soal asusila. Pengajuan PK justru ingin membuktikan bahwa pembunuhan dan asusila terhadap Vina dan Eki sesungguhnya tidak ada. Ketiga, bahwa sidang ini adalah permohonan PK yang rangkaiannya tidak ada kaitannya dengan rangkaian-rangkaian peristiwa lagi yang dipersoalkan di perkara materinya. Keempat, kami justru berasumsi di sini bahwa kami mengajukan PK ini karena kami melihat tidak ada tindakan rudak paksa dan sebagainya itu sehingga kita ajukan PK. Nah, kelima, berdasarkan berita Kompas, keterangan daripada Humas bahwa sidang itu sendiri adalah terbuka untuk umum, kata Oto. Menimbang penjelasan Oto, Hakim Ari akhirnya sepakat sidang digelar terbuka. Jika kepolisian atau bahkan Kapolri kerap menggaungkan SCI sebagai metode utama ungkap suatu kasus, kini muncul istilah Mystic Crime Investigation. Istilah itu dimunculkan Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan ketika membela 6 terpidana kasus Vina di sidang PK, di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Menurut Oto, para penegak hukum, terutama polisi yang paling awal usut kematian Vina, dasari pembuktian awalnya dengan mistis, yaitu kesaksian Linda yang sedang kesurupan. Kepercayaan akan keterangan, arwah Vina, itu disebut Oto sebagai metode Mystic Crime Investigation, yang berlawanan dengan SCI. Kesaksian seseorang yang kerasukan diutamakan, dan menomorduakan bukti ilmiah sesuai metode SCI. Awalnya, Oto menjelaskan, pembuktian kasus Vina hanya mengutamakan keterangan saksi dan tersangka, bahkan pengakuan didapatkan dengan metode kekerasan. Minimnya penerapan SCI bahkan diakui sendiri oleh Kapolri yang juga memberi sorotan pada kasus viral itu. Dia kesimpulan kalian itu sungguh-sungguh tidak melakukan perbuatan. Benar. Jangan sampai kami salah melakukan perbuatan. Tidak pernah melakukan itu. Dan itu pun tidak tahu, Pak.
yang kemudian mau berjuang untuk itu. Siapa? Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan turun gunung memimpin langsung tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang peninjauan kembali, PK. Oto Hasibuan menyempatkan diri ke ruang tunggu sebelum sidang PK dimulai di PN Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Oto beberapa kali menanyakan kepada Eka, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko dan Rivaldi kalau mereka tidak melakukan pembunuhan tersebut. Serempak keenamnya bersumpah dan bersungguh-sungguh kalau mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah itu, Oto dan tim meminta agar sidang PK ke-7 terpidana dapat dibarengi. Namun karena ada jarak waktu pemohonan PK, maka sidang PK atas nama Sudirman akan digelar terpisah dengan 6 terpidana lainnya. Oto menegaskan, PK yang diajukannya tak ada terkait dengan kronologi, tapi ingin membuktikan bahwa pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki tidak ada. Sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon digelar di PN Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Dalam sidang tersebut, Ketua Tim Kuasa Hukum para terpidana, Oto Hasibuan, menyoroti adanya kesalahan fatal dalam proses penyidikan. Sidang yang dimulai pukul 9.30 WIB berjalan lancar meski sempat diwarnai ketegangan terkait keputusan majelis hakim yang awalnya memutuskan sidang digelar secara tertutup. Setelah diskusi, akhirnya disepakati bahwa sidang akan berlangsung terbuka, kecuali untuk materi yang berhubungan dengan unsur asusila. Oto menyoroti kekeliruan penyidik dalam kasus ini, khususnya mengenai tidak didampinginya para terdakwa oleh pengacara sejak awal penyidikan. Hal ini, menurutnya, sangat fatal dan melanggar prinsip hukum. Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa apabila seorang tersangka tidak didampingi pengacara sejak awal penyidikan, terutama dalam kasus dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, maka putusan tersebut harus menyatakan terdakwa bebas, ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa alasan penyidik yang mengatakan tidak adanya pengacara di daerah tidak bisa dijadikan pembenaran. Penyidik tidak boleh menggunakan alasan tidak adanya advokat sebagai alasan tidak memberikan bantuan hukum kepada tersangka, jelas dia. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya, seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024.
Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya.